see what I see? Jadi cerita kali ini tuh datang dari teman aku, ya sebut aja Bang GG gitu ya, singkatan namanya gitu ya, Bang Gendeng gitu. Nah, dia mau cerita tentang pengalamannya berdamai dengan setan gitu, waktu di kota Semarang, ngerantau bersama anak sama istrinya. Jadi kejadian ini terjadi sekitar awal pandemi di bulan Maret. Waktu itu saya pulang kerja jam 7 malam. Saya naik sepeda seperti biasanya. Dan sesampainya di kos, saya parkir depan kos saya. Oh iya, depan kos saya ada mesin jahit punya istriku dan di atasnya ditaruh kardus, barang, dan helm. Awal teror dimulai saat saya baru saja parkir sepeda dan beranjak ke dalam kos. Helm yang berada di dalam kardus itu tiba-tiba terangkat dan saya lihat betul itu melayang lalu jatuh ke lantai. Bunyinya membuat penghuni kos lain keluar dan bertanya, "Ojo ngamuk om," gitu celetuk salah satu tetangga kosku. Saya masih terpaku, heran. Istriku juga keluar dan bertanya kenapa. Dengan masih terheran-heran, saya ambil helm itu dan bilang, ini gak beres, ucapku. Saya masukkan helm itu ke dalam kardus. Saya amati itu helm, setengahnya berada di kardus. Saya goyang-goyangkan kardusnya, gak jatuh. Istriku seolah paham apa yang terjadi, mengajakku masuk kos lebih dulu. Wajahnya agak pucat. Dia tahu apa yang terjadi karena sering di kos itu seperti barang-barang pada jatuh di malam hari. Pas dicek gak ada apa-apa. Barangnya masih nempel di tembok. Padahal tetangga-tetangga pun pada dengar karena berisik. Tapi yang kali ini eksisnya sangat jelas di depanku. Sekitar jam 8 saya makan nasgor. Dan sengaja pintu depan kosku kubuka. Oh iya, sedikit gambaran. Kosku itu tempat yang rame. Ada 5 kamar kos dengan posisi L. Dan di depan kos kami ada kos lain yang membelakangi dengan posisi L juga. Depan kos itu tempat parkir kendaraan. Bisa kebayang ya posisinya. Mungkin dari pendengar-pendengar bisa ngerti nih posisi kos saya seperti apa. Saya makan santai aja. Hingga sayup-sayup saya dengar ada suara tangis tepat di depan kosku. Saya pikir anak kecil tetangga. Soalnya jam segitu di luar masih ramai. Terutama di depan lorong masuk ke tempat kos. Banyak yang nongkrong. Saya masih cuek, tapi tangisnya makin jelas dan suaranya itu bikin merinding. Tapi itu tak membuat saya berhenti makan. Setelah makan saya cek dan gak ada apa-apa. Beberapa jam setelah itu saat saya sedang main PUBG, terdengar suara pintu kosku digaruk pakai kuku dari luar. Awalnya saya pikir kucing. Setelah saya buka, ada hembusan angin masuk ke dalam kosku. Tapi gak terlihat apapun. Aku pun menutup kembali pintu kos. Istri dan anakku sudah terlelap. Jam sudah menunjukkan pukul 23:50. Tepat malam Jumat. Bagiku, jam segitu masih sore. Mata masih creng dan saya lanjut ngegame. Sekitar jam 12:30 saya berhenti main dan tiduran. Nah, tiba-tiba saat saya tiduran ini, saya merasa tubuh saya berat.
nafas saya sesak dan leher saya tercekik. Saat saya membuka mata, saya sangat terkejut. Tepat di atas perut saya ada seseorang, entah laki atau wanita. Tapi dia berambut panjang dan bajunya saya nggak begitu lihat. Dia duduk di perutku dan tangannya mencekik leherku. Nafasku sangat sesak, apalagi saya pernah menderita TBC. Paruku sudah rusak tentunya. Kekurangan oksigen sangat bahaya untukku. Muka makhluk itu sungguh sangat mengerikan. Kulit muka dan tangannya itu lembek, seolah meleleh gitu, dingin dan basah. Dan mata kirinya lepas menggelantung di pipinya. Mata kanan melotot seram, tanpa alis, giginya besar-besar dan runcing. Ini benar-benar seram dan nyawaku terancam, gak bisa teriak. Entah kenapa, waktu itu saya sadar, saya rep-repan atau arep-arep atau ketindihan. Dan di saat-saat sebelum kesadaranku hilang, seolah ada yang mengingatkan lafal Allah di kepalaku. Mungkin karena saya Islam ya, kalau di agama lain mungkin dengan simbol-simbol keagamaan masing-masing. Di sini, lafal yang terbayang itu lafal Allah. Dan sekuat tenaga saya menyebut Allahu Akbar. Dan secara tiba-tiba, saya terlepas dan makhluk itu sudah gak ada. Nafas saya udah gak karuan. Keringetan dan pandangan sudah berkunang-kunang seperti mau pingsan. Lalu saya ambil tasbih dan rebahan lagi. Saya berzikir hingga tertidur. Sengaja saya gak bangunkan istri. Keesokan harinya setelah pulang kerja, saya mau makan malam dan bikin telur dadar. Jam masih sore banget, sekitar jam 19:30. Anak sama istriku lagi bercanda. Saat saya tengah asik goreng, tiba-tiba terdengar suara cekikikan keras banget dari dalam kamar tempat anak istriku berada. Sontak dengan panik saya lari ke dalam. Istriku yang melihat wajah panik saya bertanya, "Ada apa ya?" Dengan dada berdebar saya bilang, "Ada yang ketawa keras banget. Kamu bukan?" Istriku memandangiku sebentar lalu menggeleng. Lalu sambil makan saya cerita kejadian semalam. Istri saya hanya diam. Kami sudah sering mengalami hal horor semenjak pacaran. Tapi yang ini sudah membahayakan nyawa. Beberapa hari setelah itu yang punya kosku mengadakan tahlilan kirim doa untuk orang tua mereka. Nah, disitulah semuanya terkuak. Saya duduk bisa dari orang-orang karena gak bisa kena asap rokok. Dan kebetulan ada pula orang yang bisa kayak saya, gak bisa kena asap. Kami pun ngobrol. Ternyata dia itu indigo. Dia bilang di daerah sini sangat banyak penghuninya. Di sana, telunjuknya menunjuk ke arah lorong kosku, ada sosok wanita nempel di tembok di atas motor. Ujarnya. Saya jadi ingat suara tangis waktu sedang makan. Ada juga yang paling serem. Dia lumayan berpengaruh. Wujudnya juga paling serem. Matanya sebelah kiri lepas genggelantung di pipinya. Dia galak banget. Saya terpaku mendengarnya. Lalu saya bilang, "Makhluk itu mencekikku, Mas. Hampir modar aku." Kataku sedikit gemetar. "Takut? Iyalah. Saya manusia normal, tapi yang lebih takut seandainya makhluk itu membahayakan istri dan anakku gimana?" Seolah tahu apa yang saya pikirkan, mas-mas indigo itu bilang, "Gak usah takut, Mas. Cukup bilang saja, kulo teng riki niku numpang. Bile kulo gadah lepat, kulo nyuwun pangapunten." Yang artinya, saya di sini cuma numpang. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Udah, beres, Mas. Wong mereka itu cuma pengen disopani.
Kalau dia ganggu sampean, berarti sampean pernah ganggu mereka. Mereka ini penghuni lama, gak bisa sembarangan diusir. Kalimat itu membuatku berpikir keras, apa yang saya lakukan dulu? Lama mengingat, saya teringat 2 tahun lalu anak saya sakit. Saya pikir dia kena sawan, lalu saya ruqyah dan saya marah-marah kepada mereka, dalam tanda kutip. Dan menantangnya kalau berani adu jotos. Ternyata anak saya sakit tipes. Tapi waktu itu ya saya diem aja. Gak mengingat-ingat waktu nantangin mereka. Mungkin mereka baru eksis 2 tahun kemudian saat iman saya lengah. Ya saya sering bolong semenjak pandemi ini. Ada rasa gak percaya sama Tuhan. Ya sekitar 10%-an lah kepercayaan padanya itu hilang. Setelah selesai pengajian, malamnya sebelum tidur saya bilang seperti yang mas-mas itu katakan. Kulo nyuwun ngapunten nggih Mbah. Kulo gadah lapat ageng sanget. Mugi jenengan maringi pangapunten. Lan kulo nyuwun sanget ampun ganggu kulo lan keluarga kulo. Kulo mapan wonten ngriki mung numpang. Begitu ucapku ditambah dengan doa sebelum tidur, doa sapu jagat dan ayat kursi. Aku artiin dulu ya maksudnya ini. Saya minta maaf sekali ya Mbah kalau saya ada salah banyak. Semoga sampean mau ngampunin saya. Dan saya minta tolong banget, ampun. Jangan ganggu saya dan keluarga saya. Saya di sini cuma numpang. Kayak gitulah kurang lebihnya ya. Hingga sekarang, wajah menyeramkan itu tak pernah muncul lagi. Hanya gangguan-gangguan kecil seperti suara mengerang, menangis, garuk-garuk pintu. Itu saja sih. Saya udah biasa. Kurang lebihnya kayak gitu cerita dari aku. Nah, itu cerita dari Mas GG yang pengalamannya itu tentang diganggu makhluk halus. Sebenarnya sih ya, kita sebagai manusia itu juga hidup berdampingan ya. Ada yang namanya Qorin. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Aku agak kurang tidak mengerti dengan masalah kayak gitu-gitu. Tapi setidaknya kita itu hidup berdampingan. Jadi kalau misalnya kita berada di lokasi baru yang kita tempatin, itu sebaiknya jangan pernah menantang. Dan kalau misalnya kita masuk di lokasi atau di ruangan sesuatu, kita wajib untuk mengucapkan salam. Kayak gitu deh, supaya kita tuh selamat gitu loh, nggak diganggu hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak gitu deh kurang lebihnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin kita bisa bercerita di lain waktu yang jauh lebih horor lagi. Bye-bye. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.